Ya, Timothy dan pemirsa, Presiden Obama hari Senin lalu membawa pesan pemulihan ekonominya ke sebuah kampus di New York bagian utara. Pesan yang disampaikan Presiden Obama ini tampak sejalan dengan keluarnya beberapa indikator ekonomi terbaru, di samping juga pendapat para ekonom bahwa secara teknis resesi di Amerika mungkin sudah berakhir. Berbicara di sebuah perguruan tinggi New York, Presiden Obama memaparkan rencana investasi pemerintah di bidang inovasi. When we fail to invest in research, we fail to invest in the future. Ia berjanji membuat biaya kuliah terjangkau, menurunkan pajak bagi pembukaan usaha, dan memulai investasi di bidang penelitian dan pengembangan. That's why I set a goal of putting a full 3% of our gross domestic product, our national income, into research and development. Pidato Presiden berlangsung bersamaan dengan keluarnya sebuah laporan ekonomi bulanan terbaru. Indeks indikator ekonomi utama naik 0,6% bulan Agustus, melanjutkan kenaikan terbesar selama 5 tahun ini. Laporan menunjukkan permintaan konsumen naik dan barang inventory turun. Harga saham terus meningkat dan harapan publik juga cenderung naik. Semua indikator ini mempertegas pernyataan Kepala Bank Sentral Amerika bahwa resesi mungkin sudah berakhir. Tapi Ben Bernanke memperingatkan bahwa pemulihan perlu waktu dan pengangguran mungkin mencapai 10% pada akhir tahun ini. Presiden Obama pada akhir pekan ini akan mengalihkan perhatiannya dari pemulihan ekonomi domestik, maksud saya, kepada pemulihan ekonomi global saat ia menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin negara-negara G20 di Pittsburgh. Beralih ke pasar saham, bursa saham New York kembali bergairah dalam perdagangan hari Selasa setelah ralinya saham sektor finansial dan menguatnya pasar komoditas. Indeks sempat berfluktuasi di awal sesi, namun kemudian menguat seiring dengan naiknya harga minyak mentah dan komoditas lainnya. Harga minyak terdongkrak $2 akibat melemahnya dolar Amerika yang mencapai titik terendah tahun ini terhadap euro. Indeks Dow Jones ditutup menguat pada level 9.830, naik 51 poin atau 0,5%. S&P 500 juga bertambah 7 poin atau 0,7%, ditutup pada angka 1072. Sementara Nasdaq berakhir pada posisi 2146, naik tipis 8 poin. Saham-saham yang naik termasuk JP Morgan Chase dan Caterpillar. Sementara yang negatif termasuk Home Depot dan Merck. Saham energi juga naik sekitar 2% menyusul naiknya harga minyak mentah ke kisaran $71 per barrel. Dan itulah beberapa berita ekonomi dan bisnis dari Amerika Serikat. Saya Helmi Yohanes dan tim VOA Indonesia di Washington. Kini kita kembali ke Timothy Marbun di Metro TV Jakarta.